Nah, kita membahas ini terkait dengan masalah-masalah atau anomali yang disebutkan tadi. Saya mau kembali lagi ke Kang Saan. Secara spesifik, Kang Saan, kalau kita membahas sengkarut Sirekapnya ini, apa yang kemudian harus dibenahi? Misalnya kalau dari Komisi 2 DPR, apa yang diharapkan bisa didalami? Apakah misalnya anatomi dari sistem Sirekap ini, atau sistem auditnya kah, atau seperti apa sebenarnya? Ya, pertama gini, memang seperti Mbak Titi sampaikan ya, Sirekap itu salah satu hal yang soal transparansi ya. Jadi biar lebih terbuka, lebih transparan, sehingga publik bisa mengawasi dan bisa mengawal, sekaligus juga bisa mengkontrol terhadap alur dari suara dari tingkat yang terbawah sampai nanti ke pusat. Yang kedua juga Sirekap itu dalam kerangka kepastian. Kita ingin yang namanya pemilu hasilnya kepastiannya lebih cepat. Kalau misalnya kita menggunakan rekapitulasi manual yang berjenjang kan gitu, maka diberikan alternatif bagi publik untuk tahu lebih awal hasil pemilu melalui Sirekap selain alat bantu tadi. Nah, dalam perjalanannya istilah berarti ada anomali, ada persoalan-persoalan. Ketika dibuka saja itu Sirekap itu banyak menimbulkan persoalan antar caleg di internal partai juga ada masalah. Ada caleg yang sudah syukuran karena terutama di tingkat 2 ya hasilnya tinggi gitu, padahal mereka semua datanya tiba-tiba angka perolehan suara masing-masing caleg di tingkat 2 itu tinggi semua kan gitu kan. Jadi itu ada persoalan dengan teknologi yang digunakan untuk Sirekap. Dan tentu nanti kita ingin pada saat nanti kita RDP, kita akan melakukan semacam pendalaman dari sisi teknologinya, auditnya, atau ada masalah terkait dengan soal pengoperasiannya, human errornya, atau memang ada masalah dengan sistemnya. Nah, ini kita coba akan nanti akan dalami, akan kita audit secara lebih menyeluruh terkait dengan soal penggunaan Sirekap yang tadi sebagai alat bantu dan sekaligus untuk kepastian kita ingin mengetahui hasil pemilu lebih cepat, di mana publik bisa mengontrol, mengawasi dan mengawal suara dari semua tingkat. Baik. Kang Saan dan juga Mbak Titi, ada beberapa masalah setidaknya yang bisa kita simpulkan sampai dengan sementara ini. Ada kemudian akses Sirekap yang ditutup, kemudian ada juga penggelembungan suara tadi disebutkan oleh Kang Saan. Tapi kalau dari Mbak Titi sendiri, apalagi kemudian catatan-catatannya? Dan pertanyaan berikutnya, apakah kemudian dengan ada evaluasi atau RDP ini, KPU benar-benar bisa terbuka begitu untuk mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang dinilai banyak pihak ini terjadi dalam pemilu? Tapi kita harus bahas usai jeda. Mbak Titi dan juga Kang Saan, Selamat Pagi Indonesia akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.